di sekeliling Hotel of Death. Apa yang terjadi dengan Skid Row? Apa kabar semuanya? Jason di sini dan selamat datang di channel YouTube saya Company Insight. Seperti kamu semua, belakangan ini saya selalu lihat-lihat Netflix setiap minggunya untuk cari tahu apa yang bagus dan mungkin bisa menghibur di sana. Beberapa minggu lalu, saya lihat Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel atau yang juga dikenal dengan Hotel of Death lagi trending di Netflix. Saya langsung nonton karena Cecil Hotel terdengar familiar. Saya langsung tertarik banget untuk tahu apa yang terjadi di Hotel of Death. Setelah seriesnya dimulai dan cerita tentang Elisa Lam banyak diceritakan oleh para pemainnya dalam kejahatan yang janggal, saya tiba-tiba sadar kalau saya pernah baca tentang kasus ini sebelumnya, tepat saat YouTube mulai menjelma menjadi media platform. Mendengar tentang seorang wanita muda yang ditemukan di dalam tangki air di Cecil Hotel memicu ketertarikan saya pada area Skid Row yang mengelilingi Hotel Death. Saya memutuskan untuk pergi berkunjung ke Los Angeles karena ketertarikan saya ini, melihat Cecil Hotel secara langsung dan melihat fakta bahwa Skid Row emang seburuk seperti yang digambarkan. Hari ini kita bakal menjelajah di sekeliling Hotel of Death dalam The Rise and Fall and What Happened to Skid Row. Tapi sebelum itu saya butuh bantuanmu nih. Kalau kamu nggak keberatan, tolong klik tombol like untuk algoritma YouTube. Pasti akan ngebantu banget. Semakin tinggi engagement yang didapat video seperti ini, semakin besar juga kemungkinan algoritma YouTube untuk mendorong video ini supaya bisa dinikmati banyak orang. Dan karena ini channel YouTube saya yang saya baru mulai tahun ini, pasti bakal ngebantu banget juga buat saya. Terima kasih sekali lagi. Sekarang yuk kita mulai videonya. Gimana asal muasal Skid Row? Ternyata Skid Row dikenal dengan reputasinya terkait gelandangan, obat-obatan, gangguan jiwa, dan kekerasan. Berada di pusat kota Los Angeles, lingkungan dengan luas cuma sekitar 4,24 square mile ini adalah asal muasal kenapa pusat kota LA punya reputasi yang kumuh dan crime-ridden. Mungkin kamu berpikir kalau Skid Row muncul karena adanya tech boom fueled rise dalam biaya hidup. Lingkungan ini sesungguhnya udah menjadi pusatnya gelandangan sejak tahun 1930. Bahkan ada juga yang bilang kalau ini udah ada sejak tahun 1800-an. Jadi, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih Skid Row bisa dijuluki begitu? Apa sih Skid Row itu? Dulu di Seattle beneran ada jalan yang namanya Skid Row. Dinamai begini karena dulu di sana para penebang kayu menyeret atau menggelindingkan kayu hasil tebangan mereka ke pabrik kayu. Sampai pada akhirnya kegiatan ini berhenti dan Skid Row menjadi kode untuk lingkungan yang gak akan mau kamu kunjungi, apalagi untuk tinggal di situ. Kenyataan ini membawa kita ke pertanyaan, gimana awal mula munculnya Skid Row? Mungkin ini bisa dirunut ke tahun 1876 saat Los Angeles menjadi pemberhentian akhir dari jalur kereta yang baru dibangun saat itu. Seperti halnya di masa sekarang, banyak pemberhentian bus atau kereta yang menjadi tempat untuk para gelandangan dan aktivitas terlarang. Rel kereta ini menjadi tempat pijakan buat orang-orang yang bersembunyi karena menghindar dari biaya tempat tinggal atau nggak punya uang untuk bayar itu. Saat populasi yang kebanyakan pria ini mulai nakal dan meningkatkan angka tindak kriminal, menyebabkan Los Angeles berada di posisi nomor 1. Bahkan kota ini dijuluki sebagai Hobo Corner. Datanglah Union Rescue Mission atau yang sekarang dikenal dengan The Mission, Midnight Mission, dan Salvation Army, membangun markas di dekat situ untuk menyebarkan pesan-pesan Kristiani untuk orang-orang dari kasta terendah di masyarakat yang tinggal di sana. Semua organisasi ini juga memberikan tempat tinggal dan makanan buat mereka. Untuk mengakomodir arus pelancong dan pemukim di sana, mulailah dibangun saloons, brothels, dan single room occupancy. Bahkan budget hotel yang mulai bermunculan di sana. Tapi kondisi Skid Row nggak ada peningkatan, malah bahkan lebih buruk saat The Pacific Electric Railway Company membangun jalur kereta baru pada tahun 1902. Di mana lokasinya? Di dekat area Skid Row. You put all that together and this is what gets built. It wasn't intended, it wasn't sold to the voters this way, but that's what happened. Mengukuhkan reputasi di tahun 1900-an. Gak ada yang bisa mengurangi masalah kriminal di awal tahun 1900-an. Banyak penghuni musiman yang merasa anonim seiring banyaknya orang yang keluar masuk Los Angeles, kebanyakan di wilayah West Coast. Pemerintah sudah berusaha mengurangi angka kriminalitas dengan cara memasang lampu lintas dan masuk ke pemukiman gelandangan. Pada tahun 1906, alih-alih mengurangi angka kriminalitas, para penghuni musiman ini justru malah pindah ke timur, ke area Skid Row yang kita kenal sekarang ini. Saat terjadinya kolaps yang besar di tahun 1930, Skid Row mendapat tambahan pria-pria lajang yang pergi dari rumah mereka untuk mencari pekerjaan. Saat mereka sadar kalau ternyata Los Angeles juga mengalami masalah PHK seperti tempat lainnya di Amerika Serikat, saat itu sudah terlambat. Tanpa tabungan, keluarga, teman, atau job prospek, mereka akhirnya terdampar di Skid Row, bergantung pada The Mission dan Salvation Army untuk memberi mereka makan dan tempat tinggal. Kalau nggak dapet, mereka tidur di jalanan. Pengendalian Skid Row.
Penurunan kondisi di lingkungan ini terus terjadi walaupun pasca Perang Dunia II terjadi housing boom pada 1950-an. Makin banyak organisasi seperti The Mission yang bergabung, seperti Good News, Lower Lights, dan The Emmanuel Baptist. Pada tahun 60-an di kota ini mulai muncul single room occupancy hotels yang menawarkan fasilitas seadanya dengan harga yang murah. Tentu saja, hotel-hotel ini nggak memperhatikan bahaya kebakaran dan protokol keamanan, yang akhirnya menyebabkan mereka pun mulai tutup satu persatu. Penutupan setengah dari housing yang menjadi tumpuan bagi penduduk Skid Row ini menimbulkan populasi penduduk yang tinggal di jalanan pun meningkat. Sepanjang tahun 60-an dan 70-an, kota ini berusaha menerapkan Municipal Code 4118D yang isinya tidak ada warga yang boleh duduk, berbaring, atau tidur di jalan, trotoar, maupun di jalanan umum manapun. Pada tahun 1972, kota ini juga merencanakan untuk menutup Skid Row sebagai bagian dari rencana pembangunan kembali Central Business District atau CBD yang diharapkan akan mengembangkan pusat kota Los Angeles di tahun 1990. Tapi rencana ini mendapat tentangan dari penghuni CBD yang sudah ada sebelumnya. Pendapat mereka mungkin benar, kalau Skid Row berakhir, gelandangan yang sebelumnya terkonsentrasi di sana akan menyebar ke penjuru kota lain. Pemerintah pun mengambil tindakan, karena tujuannya adalah untuk mengurangi populasi Skid Row. Mereka memutuskan untuk mempertahankan penahanan populasi di radius yang sudah ada. Mereka pun memusatkan layanan sosial dan amal di radius tersebut, sehingga populasi masyarakat yang ada di Skid Row bisa mendapatkan akses ke kebutuhan dasar. Angka kekerasan dan kecanduan obat-obatan pun bisa dikendalikan. In terms of trying to expand our interim shelter bed capacity, but we also know what the only solution is to homelessness, which is permanent housing. Kenapa Skid Row makin membesar? Ada beberapa faktor yang meningkatkan populasi Skid Row tahun 70-an. Di akhir tahun 70-an, area pekerjaan kelas menengah seperti manufacturing memberikan jalan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan gaji rendah. Pekerjaan-pekerjaan white collar meningkat seiring berkembangnya bidang informasi dan teknologi, memunculkan banyaknya profesional yang berupah tinggi mencari perumahan yang lebih baik di kota. The California Mental Health Act of 1967 juga memicu gelombang anti-institution yang mencekik negara karena kualitas pelayanan kejiwaan pada rumah sakit yang dijalankan pemerintah memiliki kualitas yang buruk. Mental Health Act ini memperbolehkan pihak berwenang untuk menahan seseorang dalam batas waktu 72 jam yang terdiri dari evaluasi psikis atau mendukung individu tersebut untuk melakukan pengobatan psikis jika mereka dinyatakan cacat atau membahayakan bagi orang lain. Sementara tujuan dari Act ini adalah untuk memberikan otonomi kepada orang-orang yang salah masuk atau orang-orang yang dimasukkan ke perawatan tanpa sepengetahuan mereka. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar cacat mental dan berbahaya bagi orang lain malah dibebaskan. Orang-orang ini banyak sekali didapatkan di Skid Row. With spoon. That's you. It says sprinkles with a fork. Can I have it too? We want to give some. Jadi kenapa Skid Row membesar? Banyaknya komunitas di sekitar Skid Row bertambah. Di tahun 1985, bagian utara Skid Row, Little Tokyo menjadi tujuan wisata belanja dan kuliner. Bisnis grosir di bagian timur Skid Row juga mulai berkembang. Dalam upaya untuk terus mengembangkan komunitas, Wali Kota Thomas Bradley menguncurkan dana sebesar $100 juta untuk membangun dan memperkuat single room occupancy dengan struktur yang tahan gempa. Di samping itu, sang Wali Kota juga berinvestasi pada FEMA trailers dan area camping untuk para gelandangan Skid Row. Alih-alih mengembangkan kehidupan di Skid Row, upaya terbaik ini malah dianggap seperti membalut kaki yang sudah diamputasi. City Council lain menolak adanya trailer yang dibangun di wilayah mereka karena masalah kualitas kehidupan akibat berantakan dan kotornya area camping milik populasi Skid Row. Akhirnya tempat ini ditutup. Usaha untuk memperbaiki Skid Row terus bermunculan saat wali kota baru Richard Riordan memasang 2 lusin portable toilet di lingkungan ini. Di tahun 1998 setengahnya dicopot karena kondisi yang kotor, lalu mereka harus memasangnya kembali karena diprotes. Akhirnya pada 2006 pemerintah nggak punya pilihan lain selain mencopot semua portable toiletnya karena tertangkap basah digunakan untuk praktek prostitusi. Apapun yang dicoba dilakukan untuk Skid Row, realitanya adalah tanpa mengubah kebiasaan masyarakat Skid Row agar menjadi lebih baik, semuanya akan sia-sia. Mereka terpuruk menjadi tempat kumuh dan menjijikan. Gak heran soalnya sebagian besar populasi di sini kecanduan obat-obatan, di mana crystal meth bisa dijual seharga $2 saja. They treat us like trash. Pemberlakuan broken windows dan area camping legal. Pada tahun 2006, buah pemikiran dari Kepala Polisi William J. Bratton secara nggak sengaja dapat menekan angka gelandangan dan pelanggaran hukum. Usahanya berhasil membersihkan jalanan dari gelandangan, menahan mereka karena kejahatan ringan seperti menyeberang sembarangan. Mereka diberikan surat tilang yang nggak mampu mereka bayar, sehingga akhirnya ditahan dan dikembalikan ke Skid Row. Meski keras, broken windows ternyata berhasil dalam mengurangi kejahatan di Skid Row. Walaupun pihak berwajib nggak bisa menahan mereka secara permanen, namun aturan broken window ini berhasil menurunkan
menurunkan 75% angka pembunuhan, 42% pelanggaran berat, dan 50% kematian akibat overdosis. Ini adalah angka yang signifikan setelah bertahun-tahun mentolerir kejahatan dan penjualan obat-obatan secara terang-terangan. Di tahun yang sama, pemerintah daerah merencanakan untuk membangun 5 shelter gelandangan di seluruh penjuru kota dan menguncurkan dana sebesar $100 juta untuk membangunnya. Banyak daerah di kota ini yang gak suka Skid Row, dan mereka pun gak suka kalau ada rencana akan ada shelter gelandangan di wilayah mereka. Seberapa besar Skid Row? Sebaliknya, kota ini nggak bisa menang. Pada 2006, kota Los Angeles melakukan bunuh diri dengan menandatangani kesepakatan Jones yang melegalkan gelandangan untuk tidur di trotoar pada malam hari selama mereka berada sejauh 10 kaki dari pemukiman maupun pintu masuk area bisnis dari pukul 9 malam sampai 6.30 pagi. Hasilnya, sebuah ledakan pemukiman dan rumah sementara yang muncul dimanapun di batas kota Los Angeles. Walaupun aturan ini diperkuat dari waktu ke waktu, orang-orang yang lewat di LA bisa lihat kalau para gelandangan ini mendirikan camp di mana-mana, termasuk di dekat pusat bisnis dan pemukiman. Dan masalah ini nggak membaik sejak 2006. Pada tahun 2020 ada sekitar 12.000 gelandangan melewati wilayah Skid Row. Di sumber lain mengatakan ada 5.000 penghuni musiman yang tinggal di sana. This is the Tenderloin, and what they live here is what residents call the Tender Life. Seberapa bahayanya Skid Row? Seberapa bahayanya kah Skid Row Los Angeles? Kalau kita gali lebih dalam tentang statistik Skid Row, kita bisa belajar tentang penghuninya dari penyebab kematiannya. Los Angeles County Department of Health melaporkan bahwa overdosis obat-obatan dan alkohol adalah penyebab kematian terbesar, yaitu sekitar 27%. Di bawahnya ada kekerasan sebesar 24%, penyakit jantung sebesar 24%, kecelakaan lalu lintas 9%, pembunuhan 6%, dan bunuh diri sebesar 5%. Penduduk Skid Row yang sudah lama mendeskripsikan Skid Row sebagai sebuah masyarakat di dalam masyarakat. Para gelandangan menjual alkohol dan obat-obatan pada gelandangan lainnya. Bagi aktivis yang bilang kalau penyakit masyarakat yang muncul di Skid Row adalah karena kegagalan sosial untuk membantu mereka, penduduk lama yang sama juga mengobservasi kalau di Skid Row nggak ada cinta untuk siapapun. Selalu ada orang mabuk yang dirampok dan orang-orang di sekitarnya cuma akan melihat dan berkata, "Oh lihat, mereka merampok Jimmy." Perilaku dog eat dog dari penghuni Skid Row ini disebabkan karena penggunaan obat-obatan dan ketidakwarasan warganya. Hal ini juga menyebabkan lingkungan Skid Row menjadi kotor dan gak aman. Conditions fuel the Area lain di Los Angeles mungkin adalah surga belanja. Skid Row adalah sebuah melting pot dari penyakit-penyakit yang berbeda. Seberapa parah? Well, tipes mewabah di sebagian besar negara berkembang, termasuk Amerika. Yang terbaru di tahun 2018, 167 kasus terjadi di Skid Row. Dengan kondisi jarum yang berserakan, jumlah tikus dan kecoa yang membludak, ditambah dengan gak adanya kamar mandi atau kamar kecil karena alasan keamanan, sehingga menimbulkan penyakit lainnya seperti tuberkulosis, kejang, dan hepatitis A. And also there's a lot of typhus, even the plague is coming back. It's kind of crazy. A lot of abscesses, all kinds of sores are on people. Staph infection. Yeah, and people are, they're not taking care of themselves. It's too bad. Gak ada solusi yang mudah. Luar biasa banget Hotel Death di Netflix ini sampai bisa membawa saya ke Cecil Hotel untuk memahami kompleksitas dan keseriusan Skid Row. Mudah saja untuk menyalahkan kota dan pemerintah, atau menyalahkan penduduk kota yang mau menyelamatkan para gelandangan tapi jauh dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya, atau menyalahkan penduduk Skid Row itu sendiri. Mungkin lebih berguna kalau pemerintah dan penduduk yang bekerja untuk berkompromi dalam mengatasi masalah yang lebih besar dari masalah gelandangan yang terlihat banget karena memang Skid Row terlalu terkonsentrasi. Sederhananya, menyingkirkan Skid Row bukanlah inti permasalahannya, tapi mengidentifikasi pecandu obat-obatan dengan mental yang stabil, yang mau ditolong dan yang nggak mau ditolong, juga bikin kategori yang lainnya dari keseluruhan penduduk Skid Row. Mungkin bisa jadi langkah awal untuk mengatasi masalah gelandangan di Los Angeles. There are more drugs on the street. There's more drug activity in terms of sales. The tents have completely taken over sidewalks. I've seen a lot of people having in public. It didn't necessarily look consensual. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ada banyak riset dan proses produksi yang harus dilakukan untuk menayangkan video ini. Jadi kalau kamu nggak keberatan, tolong klik tombol like dan tulis komenmu di kolom komentar ya. Pasti bakal ngebantu banget karena ini adalah channel baru. Kamu udah pernah nonton crime scene The Vanishing Hotel Death? Kamu udah pernah ke Skid Row? Pastikan kamu tonton video saya yang lainnya seperti The Rise and Fall of New York dan The Rise and Fall and Rise Again of Britney Spears. Terima kasih sekali lagi dan stay tune untuk episode lainnya dari Company Insight Indonesia minggu depan.